Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Silvi Laila Rahmi, SCPMSC, selaku dosen mata kuliah Teknologi Baking dan Confectionery. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ratna Dwi Rahayu dengan NIM J1 A118049 kelas R002. Dan saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul substitusi tepung pisang kepok dan pisang batu dalam pembuatan beberapa macam cake. Jurnal acuan yang saya gunakan ada 3. Yang pertama, pengaruh substitusi tepung pisang kepok terhadap kualitas kue putu ayu. Yang kedua, pemanfaatan tepung pisang batu atau Musa balbisianocola pada pembuatan kue brownies. Yang ketiga, pembuatan kue bolu kukus dengan penambahan tepung pisang kepok. Dari ketiga jurnal ini, bahan baku yang digunakan adalah buah pisang, di mana buah pisang ini merupakan salah satu jenis komoditi hortikultural dalam kelompok buah-buahan yang memiliki nilai sosial dan ekonomi yang cukup tinggi bagi masyarakat Indonesia. Karena pisang ini sebagai sumber provitamin A yang baik, di samping itu juga pisang juga merupakan sumber kalori utama buah pisang. Dan buah pisang ini ternyata mengandung gizi yang cukup tinggi, yaitu terdapat juga kolesterol yang rendah, serta vitamin B6 dan juga vitamin C yang tinggi. Oke, di Indonesia ini juga terdapat berbagai macam jenis pisang yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan tumbuh subur di Indonesia. Ada 2 jenis pisang yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pisang kepok dan juga pisang batu yang akan diolah menjadi tepung pisang. Dan pisang diolah menjadi tepung pisang itu adalah pisang kepok. Teman-teman bisa melihat di sini bagian kiri itu namanya pisang kepok dan pisang batu, di bagian sebelah kanan gambarnya. Dan proses pembuatan tepung pisang, di mana pisang kita akan melakukan pemotongan pisang menjadi lebih kecil untuk memudahkan nantinya untuk dihaluskan. Lalu setelah itu dilakukan perendaman pisang dengan air 2 liter dan metabisulfit 0,4 gram. Setelah dilakukan perendaman lalu ditiriskan dan dikeringkan. Setelah dikeringkan, lalu dilakukan penampungan pisang atau biasa disebut dengan dihaluskan menggunakan blender. Setelah dihaluskan, lalu dilakukan pengayakan untuk memisahkan mana yang halus, mana yang tidak. Dan jadilah tepung pisang. Oke, jadi tepung pisang itu adalah salah satu cara pengawetan pisang dalam bentuk olahan. Nah, tepung pisang ini juga mempunyai rasa dan bau yang khas, sehingga dapat digunakan pada pengolahan berbagai jenis makanan. Jenis-jenis makanan yang diolah pada penelitian ini yaitu adalah bolu brownies, kue putu, dan juga bolu kukus. Nah, bisa dilihat beberapa aneka cake-nya dengan disertakan gambar sekaligus, ada brownies, ada kue putu, dan juga ada bolu kukus. Dan perlakuan dan parameter dari ketiga jurnal ini, pada jurnal pertama yaitu pemanfaatan tepung pisang kepok pada kue putu ayu menggunakan metode variabel bebas dengan X0 sama dengan 0%, X1-nya 25% tepung pisangnya, X2-nya 50% tepungnya, X3 75%, X4-nya 100%. Nah, dengan parameter yang diuji yaitu ada 4, ada warna, ada aroma, tekstur, dan juga bentuk. Dan pada jurnal yang kedua yaitu pemanfaatan tepung pisang batu pada kue brownies menggunakan metode faktor tunggal dengan 6 perlakuan yaitu B1 10:90 di mana 10 adalah pisangnya, B2 20:80, B3 30:70, B4 40:60, B5-nya yaitu 50:50 dan B6 60:40 dengan parameter yang diamati yaitu ada warna, rasa, aroma, tekstur, dan juga bentuknya. Dan pada jurnal ketiga yaitu pembuatan bolu kukus dengan penambahan tepung pisang kepok yang menggunakan 3 perlakuan dengan X1 sama dengan 100% tepung terigu, X2-nya 70% hingga 30% tepung pisang kepok segar, X3-nya 70-30% tepung pisang kepok layu dengan parameter yang diuji yaitu warna, rasa, aroma, dan juga tekstur. Hasil parameter yang diuji dari ketiga jurnal ini yang pertama adalah warna, di mana pada analisis uji warna pada pemanfaatan pisang kepok untuk pembuatan kue putu ayu ini berpengaruh terhadap warna kue putu ayu, di mana kue yang dihasilkan ini berwarna coklat muda. Dan pada analisis uji warna pada pemanfaatan tepung pisang batu terhadap kue brownies, perlakuan terbaik pada perlakuan B1 sama dengan 10:90, di mana 10-nya itu adalah tepung pisang dan 90-nya adalah tepung terigu, di mana warna coklat pada brownies ini bukan hanya dari coklat bubuk tapi juga
dari reaksi enzimatik yang disebabkan reaksi Maillard dan karamelisasi gula pada tepung pisang dan gula yang ditambahkan. Dan pada jurnal yang ketiga, yaitu pembuatan kue bolu dengan penambahan tepung pisang kepok, perlakuan terbaik itu pada X2, di mana 70% banding 30%-nya tepung batu segar dengan warna putih kecoklatan. Dan pada parameter aroma yang diamati, pada analisis uji aroma pada jurnal 1, pemanfaatan tepung pisang pada kue putu yaitu berpengaruh pada aroma kue putu yang dihasilkan dengan aromanya yaitu khas pisang. Dan pada analisis uji aroma pada pemanfaatan tepung pisang batu pada kue brownies tidak berpengaruh terhadap aroma brownies, di mana aroma pada kue brownies ini disebabkan aroma khas tepung pisang batu yang berpengaruh oleh bahan-bahan tambahan seperti coklat bubuk dan juga coklat masak. Dan pada analisis uji aroma, ada pemanfaatan tepung pisang kepok pada kue bolu berpengaruh terhadap aroma kue bolu yang dihasilkan, di mana perlakuan pada X2 ini paling diminati karena berbau manis, juga segar, dan tingkat keasaman pisangnya itu juga pas. Dan parameter yang ketiga yang diuji adalah rasa. Nah, di mana pada uji rasa kue putu ayu dengan substitusi tepung pisang kepok ini tuh berpengaruh terhadap rasa kue putu ayu yang memiliki rasa khas pisang kepok, tetapi rasa manisnya dihasilkan oleh gula. Dan pada jurnal yang kedua, yaitu pada uji rasa kue brownies dengan substitusi tepung pisang kepok berpengaruh pada brownies dan didapat rasa manis dari gula, dan perlakuan B1 sama dengan 10 banding 90%. Itu paling disukai panelis karena semakin banyak tepung pisang batu maka rasanya tuh semakin berkurang. Makanya yang paling baik itu adalah 10%-nya pisang batu dan 90%-nya tepung terigu. Dan pada jurnal ketiga, yaitu pada uji rasa kue bolu kukus dengan substitusi tepung pisang kepok, ternyata berpengaruh pada rasa kue bolu, di mana perlakuan terbaiknya itu pada X2 karena rasa manis pada dan pas dan terasa rasa pisangnya. Dan parameter selanjutnya yang diamati yaitu adalah tekstur, di mana pada uji tekstur kue putu ayu dengan substitusi tepung pisang kepok berpengaruh terhadap tekstur kue putu ayu. Selain itu, tekstur juga itu dipengaruhi oleh TBM dan telur. Dan pada uji tekstur kue brownies dengan substitusi tepung pisang kepok berpengaruh pada tekstur brownies, di mana tekstur terbaik pada B3 yaitu 30% banding 70% dengan tekstur lembut. Yang paling rendah itu ternyata pada B6 dengan 60 banding 40. 60-nya itu adalah tepung pisang dan 40-nya adalah tepung terigu. Karena semakin tinggi penambahan tepung batu itu tekstur brownies semakin padat. Itulah kenapa yang paling terbaik adalah penambahan dengan tepung pisang 30%. Dan pada uji yang ketiga, yaitu pada uji tekstur kue bolu kukus dengan substitusi tepung pisang kepok berpengaruh pada tekstur kue bolu, di mana tekstur X2 lebih digemari oleh panelis karena juga bertekstur lembut, lembab, moist, dan juga halus. Dari pembahasan mengenai ketiga jurnal dapat disimpulkan bahwa uji warna berpengaruh terhadap warna yang dihasilkan pada kue putu, brownies, dan juga bolu kukus. Pada uji aroma berpengaruh terhadap aroma pada kue putu dan juga bolu kukus, tetapi tidak berpengaruh pada kue brownies karena aroma brownies terpengaruh pada bahan tambahan lain seperti coklat bubuk. Dan pada uji rasa berpengaruh terhadap rasa yang dihasilkan pada kue bolu, brownies, dan juga kue putu yaitu rasa khas pisang. Dan pada uji tekstur berpengaruh terhadap tekstur yang dihasilkan pada kue putu, brownies, dan juga bolu kukus. Tetapi pada uji volume dan bentuk pada kue putu ayu tidak berpengaruh karena pada volume yang dihasilkan dari kue putu ayu berpengaruh dari bahan yang digunakan seperti telur dan juga TBM. Sedangkan uji bentuk tidak berpengaruh karena bentuk diciptakan oleh tangan bebas ataupun juga alat bantu. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.